Zaman dulu kita perlu melakukan yang namanya laparoskopi diagnostik operasi. Kita lihat di dalam ada nggak wanita mengalami yang namanya peluruhan dinding endometrium dan rahim akan berkontraksi. Di situ ada zat-zat inflamasi yang membuat terjadinya implantasi atau dia menempel pada tempat yang tidak seharusnya itu terjadi. Pasti sering denger banget kalau diomongin nyeri haid terus nggak masuk kerja. Atau ada yang pernah denger kan mungkin kalau aduh nyeri banget sampai nggak bisa keluar rumah, sampai bahkan nggak bisa bangun dari tempat tidur. Pasti sering dong denger hal-hal beginian. Apakah nyeri haid ini merupakan hal yang wajar? Jawabannya hati-hati, hal itu bisa menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan suatu diagnosis tentang penyakit yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Di video kali ini saya akan kupas tuntas apa itu yang namanya endometriosis. Ingat, di akhir video ini saya akan kasih fakta menarik yang sering membuat pasien saya ini kaget bahwa kok tiba-tiba dia tahu ada endometriosis walaupun dia tidak mengalami nyeri haid. Pastikan Anda nonton video ini sampai habis ya. Kita lihat dulu fenomena yang namanya menstruasi atau haid. Nah, di sini saat terjadi penurunan hormon secara tiba-tiba, di sini hormon estrogen dan progesteron akan menurun secara drastis karena matinya korpus luteum. Ini membuat wanita mengalami yang namanya peluruhan dinding endometrium dan rahim akan berkontraksi. Di situ ada zat-zat inflamasi yang membuat nyeri waktu menstruasi. Tapi biasanya bagi orang yang tidak memiliki masalah, dia nyerinya mungkin ringan ya. Tapi hati-hati, bila nyeri ini dirasakan sangat hebat, mengganggu aktivitas, mengganggu fungsi tubuh lainnya, bisa menyebabkan gangguan mental, ya, mengganggu psikologi. Hati-hati, dan bila ini bisa terjadi makin lama makin berat alias progresif, memerlukan intervensi obat dan suatu saat obat itu tidak mempan, hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa seorang tersebut memiliki penyakit yang kita sebut dengan endometriosis. Nah, sebelum lanjut nonton video ini sampai habis, subscribe channel ini dan follow akun-akun saya biar nggak ketinggalan update seputar kesehatan reproduksi wanita dan seputar infertilitas pada khususnya. Apa itu endometriosis? Nah, jadi normalnya nih yang namanya dinding endometrium di sini kalau mens itu harusnya kan keluar. Sel-sel endometrium ini bisa ada yang mengalir, dia berimplantasi di tempat luar, di belakang dinding rahim, terus kemudian di sekitar namanya Douglas pouch ya, atau bisa menempel di ovarium kiri dan kanan. Dia membuat terjadinya implantasi atau dia menempel pada tempat yang tidak seharusnya itu terjadi. Ini bisa menyebar juga secara jauh ya. Ada beberapa teori lah yang bisa menjelaskan bagaimana endometriosis ini terjadi. Endometriosis ini terjadi di antaranya sekitar 10% dari usia wanita usia reproduksi ya. Dan pasien infertilitas, kalau kita tarik datanya ini dari ASRM, dari ESRE, itu mengatakan bahwa bisa kita dapatkan sekitar 30% pasien infertilitas mengalami yang namanya endometriosis. Ini adalah fenomena global, fenomena dunia, fenomena yang perlu kita cermati dan sama sekali tidak boleh kita remehkan. Di sini endometriosis itu ada dua yang sering kita temukan ya. Yang pertama adalah nyeri haid. Ini yang sering banget didapatkan. Nyeri yang hebat, nyeri yang progresif dibilangnya ya. Itu menunjukkan tanda endometriosis. Bisa juga bagi pasangan yang sudah menikah. Ada nyeri saat berhubungan, bahkan nyeri saat BAB, nyeri saat BAK ya. Ini juga bisa menjadi hati-hati. Ini bisa juga tanda bahwa ada endometriosis yang susukan dalam. Kemudian tanda berikutnya adalah infertilitas atau sulit hamil. Jadi endometriosis bisa menyebabkan perlengketan, dia membuat struktur anatomi bisa berubah, membuat tuba yang berfungsi dengan baik bisa berubah, membuat sel telur yang terdesak oleh kista endometriosis juga mengalami gangguan maturasi, gangguan kualitas, sehingga membuat seorang wanita menjadi sulit terjadi kehamilan. Di sini ada garis rentang waktu yang membuat seseorang bisa mengalami delay dalam didiagnosis sebagai endometriosis. Ini sesuai dengan basis bukti yang ditulis di tahun 2024. Di sini
Time to Diagnose Endometriosis ya, merupakan systematic literature review. Ini juga pernah saya posting di Instagram saya. Nanti Anda bisa lihat ya, di sini ada terlambatnya tuh lumayan loh, bisa sampai 7 hingga 10 tahun delay dalam diagnosis. Nah, delay ini dari gejala awal bisa delay karena sering diremehkan, orang tidak segera membawa ke fasilitas kesehatan atau dokter. Ini yang membuat terjadinya delay, dan ini merupakan kehilangan waktu yang terbesar bagi pasien penderita endometriosis. Jadi kenapa endometriosis juga bisa mengganggu terjadinya peluang kehamilan atau infertilitas? Nah, ini data tadi kita berkisar antara 30%, 40% wanita yang datang karena sulit hamil terdiagnosis endometriosis. Terus kemudian di sini kita gali lebih lanjut. Kenapa? Karena wanita ini mengalami risiko terjadinya infertilitas itu sekitar 6-8 kali. Ini menurut data yang dirilis oleh ASRM. Di situ membahas endometriosis and infertility by committee opinion. Tapi bukan berarti data ini mengatakan bahwa kalau endometriosis pasti nggak bisa hamil. Belum tentu. Ada juga pasien-pasien endometriosis bisa mengalami kehamilan. Nah, yang menyebabkan terjadinya infertilitas pada pasien endometriosis ini yang pasti peradangan yang terjadi. Adanya feroptosis pada ovariumnya bisa mengganggu terjadinya maturasi dari sel telur. Terus kemudian endometriosis sering menyebabkan perlengketan. Ini menyebabkan kadang tubanya jadi tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan bisa terjadi hydrosalping yang membuat sperma tidak bisa menemui dari sel telur. Dan hydrosalping sendiri juga bisa menyebabkan toksisitas pada embrio atau sperma yang terbentuk, sehingga bisa menyebabkan tidak terjadinya kehamilan ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita dengan endometriosis menjadi sulit hamil. Oke, bagi Anda yang mengalami ini gejalanya, contoh, nyeri haid ya makin berat, terutama nyeri haid yang makin berat dari bulan ke bulan, yang kadang udah taking pills atau meminum obat anti nyeri sudah tidak mempan lagi. Terus kemudian nyeri yang sangat mengganggu aktivitas, Anda nggak bisa aktivitas, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa turun dari ranjang ya, itu juga harus segera melakukan pemeriksaan. Nyeri saat berhubungan, atau nyeri saat BAB, atau nyeri saat BAK, saat mens terutama ya, itu juga Anda perlu melakukan konsultasi dengan dokter dengan keahlian fertilitas ya, atau ke dokter yang sering menangani endometriosis. Kemudian Anda yang sudah mencoba untuk mendapatkan kehamilan sudah lebih dari 12 bulan bila usianya di bawah 35 tahun, dan kalau udah di atas 35 tahun 6 bulan tidak bisa terjadi kehamilan, segera mencari pertolongan ke dokter subspesialis fertilitas. Kabar terbaiknya adalah untuk melakukan diagnosis endometriosis ini, kalau zaman dulu kita perlu melakukan yang namanya laparoskopi diagnostik operasi. Kita lihat di dalam ada nggak. Nah, kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan pengetahuan dokternya juga, skill dokternya yang makin meningkat, kita bisa melihat dengan melakukan USG transvaginal. Tentu saja harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi ke arah endometriosis. Jadi di sini ESRE ya sudah melakukan panduan ya, sudah membuat guideline untuk kami sebagai dokter spesialis bergerak di bidang endometriosis untuk semakin bisa meningkatkan diagnostik, pengobatan, dan manajemen infertilitas pada kasus endometriosis. Ini dia satu fakta yang tadi saya sebutkan di awal video ya. Seringkali pasien saya kaget saat dia promil, terutama periksa, cari masalahnya, suami nggak ada masalah, wanita, ternyata secara tidak sadar atau dia tidak mengalami nyeri, tapi tiba-tiba saya bisa mendapatkan kista endometriosis pada pasien ini. Nah, ini sering saya dapatkan, ini sering terjadi. Makanya kita menghimbau bagi pasangan yang sudah menikah dan tidak segera mendapatkan kehamilan, segera melakukan evaluasi, karena bukan saja itu tidak mungkin terjadi endometriosis, tapi bisa terjadi. Kenapa? Di sini saya kasih tambahan sedikit bahwa ada 3 fenotip dari endometriosis. Endometriosis superficial, ini yang seringkali bikin nyeri. Ya, yang nomor 2 endometriosis susukan dalam atau sering dikenal dengan deep infiltrating endometriosis, bisa bikin ke usus, bisa bikin ke kandung kemih, bisa bikin ke ligamentum penyangganya dari rahim. Itu yang menyebabkan nyeri juga saat berhubungan, saat BAB, saat BAK. Yang ketiga, kista endometriosis. Ini cukup sering terjadi, tapi tidak semuanya menyebabkan rasa nyeri, dan secara tidak sengaja bisa ditemukan saat orang melakukan program kehamilan. Nyeri haid memang bisa saja terjadi ya, tapi nyeri haid yang berat
bukanlah sesuatu yang normal. Nyeri haid bukan yang mengganggu aktivitas Anda perlu melakukan investigasi. Karena itu bisa menjadi kunci bagi kami untuk menemukan penyakit apa yang Anda derita. Tubuh kita sering memberikan sinyal, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi sinyal yang muncul, yang diberikan oleh tubuh, itulah yang terpenting ya. Kenapa? Karena Anda agar didiagnosis lebih cepat, sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat. Oke, sekarang sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa Anda subscribe channel ini, Anda follow akun-akun saya yang lain, dan bila ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, boleh tuliskan di kolom komentar video ini ataupun di akun media sosial saya yang lainnya. Dan boleh loh usul mau topik-topik apa yang akan kita bahas ya. Simak video-video saya berikutnya seputar masalah kesehatan reproduksi dan penanganan infantilitas. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye.